untuk menyimak pemaparan dari Pak Narasumber tentang beasiswa yang dikelola oleh LPDP Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ada di antara kita, di antara Bapak dan Ibu yang mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan dengan biaya dari LPDP. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, pada kesempatan pertama akan diberikan arahan oleh yang berhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Untuk itu kepada Pak Haji Ahmad Susanto SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inilah adalah orang-orang yang akan kami beri kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan ini. Mengapa demikian? Ya, karena tidak untuk kemungkinan di usia adik-adik ini masih produktif dalam pemikiran, punya inovasi dalam pembaharuan, dan barangkali menurut hemat saya masih belum banyak bermasalah gitu, baik secara pribadinya maupun dengan keluarga dan kebudayaan. Pindah ke Majalengka menjadi staf saya dulu. Saya pada waktu itu menjadi kepala kantor kebudayaan dan pariwisata, eselonnya eselon 3A. Beliau datang ke sini karena dari kementerian, maka dia dari kebudayaannya saya bawa di kebudayaan. Dan alhamdulillah saya pindah ke DPKAD, beliau saya bawa juga menjadi orbit, menjadi Kasubag PP. Ya, dari Kasubag PP pindah ke BKPSDM. Ya, dan alhamdulillah sekarang bersama-sama dengan saya lagi, beliau adalah sebagai Kabid GTK. Ya, yang artinya bahwa selama ya kita mau berubah, membuat suatu inovasi yang ada pada diri kita, saya yakin pimpinan akan memilih kita. Ya, jadi sukses dan tidaknya kita pertama tergantung kepada diri kita masing-masing. Ya, kita ingin sukses. Bapak dan Ibu, sekarang mungkin ada yang TPNS, ada yang sudah PNS. Ya, saya jamin kalau nanti Bapak dan Ibu mau jadi kepala sekolah minimal sudah 3T. Ya, Bapak dan Ibu sudah 3T, ya minimal, ya sarjana S1, syukur kalau sudah S2. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah S2 itu biasanya lebih prioritas dibanding dengan S1. Syarat minimalnya adalah 3T. Apalagi kalau nanti administrasi pendidikan, ya, jadi lebih menukik dengan pengelolaan pendidikan, ya, ketika kita masuk menjadi sarjana atau S2 administrasi pendidikan. Ya, saya yakin kita akan lebih mempunyai inovasi yang baru. Ya, jadi biasanya S2 mah diprioritaskan, ya, untuk tes calon kepala sekolah. Ya. Jadi itu, dan memang alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, sujud syukur Allah Subhanahu wa taala ketika Bapak dan Ibu sekarang sudah CPNS, sudah PNS, tinggal satu langkah lagi. Bapak dan Ibunya mau tidak membuat inovasi diri kita, ya, tinggal dulu. Satu kali lagi, nasib sanes kumaha cek Allah, tapi nasib takdir kumaha udah, ya. Sesuai dengan surat Ar-Ra'd tadi, ya, sesuai dengan surat Ar-Ra'd tadi, ya, bahwa nasib kita nama nasibnya jadi guru, urusan dongna jadi guru, berarti kan cek bahasa kasarna eueuh kahayang begitu kan. Terus kena kahayang jadi guru, ya,
Ya tapi kan harus betul-betul punya perubahan, punya inovasi. Ya. Dengan hadirnya Pak Dr. Iding ke Majalengka, saat melalui Pak Sekdis, saya sangat berbahagia. Ya, sangat menyambut dengan baik. Beliau hari ini akan mensosialisasikan tentang ya, S2 Administrasi Pendidikan dan S3. Ini adalah beasiswa. Silakan Bapak dan Ibu yang berminat untuk ikut seleksi dan nanti ada tes nilai. Yang nilainya bagus akan diurut sampai kepada nilainya yang terendah. Ya. Dan tes nilainya berapa yang kuota yang diberikan dari kementerian kepada kita, ya, baik S2 maupun S3. Saya sebagai barangkali Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sangat menyambut dengan baik Pak Dr. Iding. Mudah-mudahan niatan baik Bapak untuk membantu Dinas Pendidikan diberikan barangkali imbalan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan program dan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di Kabupaten Majalengka dan akhirnya mendapatkan prestasi pendidikan di Kabupaten Majalengka. Tanpa diikuti oleh Bapak dan Ibu sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan di Kabupaten Majalengka, saya yakin pendidikan di Kabupaten Majalengka akan terus barangkali bermakna, bernilai tinggi, akan terus mendapatkan barangkali perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan seleksi P3K ya, bagi ya, kuota yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat dari sejumlah guru yang sudah kami ajukan kepada kementerian. Satu lagi sama, baik CPNS maupun P3K mempunyai hak yang sama, baik itu tentang kenaikan pangkat, kenaikan berkala, termasuk hak bisa menjadi pengawas, bisa menjadi kepala sekolah. Ya, haknya sama. Cuma yang berbeda, kalau PNS itu adalah mendapatkan pensiunan, kalau P3K tidak mendapatkan pensiunan. Hanya satu bedanya itu saja. Yang lain-lainnya tugas dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya adalah sama. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ya, yang hadir pada hari ini mau untuk memperbaiki diri, mau untuk merubah nasib, ya, mau untuk mengikuti barangkali kegiatan-kegiatan yang diberikan fasilitasi oleh pemerintah. Termasuk hari ini adalah Bapak dan Ibu mungkin nanti akan mendapatkan penjelasan dari Pak Dr. Iding ini untuk bagaimana tata cara Ibu dan Bapak mengikuti seleksi dalam kegiatan beasiswa S2 Administrasi Pendidikan termasuk S3-nya. Ya. Itu yang kedua, fasilitas yang sedang kami bangun untuk Bapak dan Ibu yang belum punya rumah. Nah, kami akan memberikan fasilitas bekerja sama dengan Kementerian Sosial, bekerja sama dengan pengembang, ya, adalah rumah yang sifatnya untuk membantu guru secara khusus. Ya. Cicilannya antara 400.000 sampai 1 juta. Ya, tergantung tipe. Ya. Ini Profesor Muhammad Rafidapat menjadi rektor mungkin 2 periode dan lain sebagainya. Ini Profesor Jaman Sawari pernah menjadi asisten direktur di Sekolah Pasar Sarjana, wakil direktur 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Pernah juga menjadi ketua badan SNM di Jawa Barat 2 periode. Makanya saya melihat sekolah-sekolah Bapak dan Ibu ya yang jadi kepala
sebelumnya itu pasti di sekolah ada tanda tangan beliau di sertifikat akreditasi itu. Dan seterusnya. Nah ini tidak termasuk untuk menyombongkan diri ya. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu ya. Memang kita ada dua tahap ya. Kalau tidak salah tahap yang kedua ini harus masuk LOA-nya paling lambat tanggal 1 Juni. Pendaftaran ditutup untuk di UPI untuk di Sekolah Pasca Sarjana UPI tanggal 11 Juni untuk gelombang pertama. Nah, apakah nanti dibuka gelombang kedua? Ya tidak tahu saya. Tergantung kuota yang diberikan oleh UPI ya. Jadi lebih cepat lebih baik kalau daftar ya. Karena kita banyak sekali yang berpindah ya. Belum dari kabupaten kota yang lain. Mungkin Ibu itu dulu ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Dr. Haji Didik Nurdin MPD atas paparannya yang begitu menarik. Kemudian insya Allah paparan dari beliau ini semakin memperkaya wawasan kita tentang program studi administrasi pendidikan Sekolah Pasca Sarjana UPI dan tentunya tentang LPDP. Ini tadi saya terkesan dengan ucapan beliau yang berkali-kali diucapkan oleh Pak Dokter bahwa insya Allah kalau kita mau studi itu pasti ada rezekinya. Ya Pak Dokter ya. Dan alhamdulillah saya merasakan itu dok. Ya merasakan. Ketika tahun 2011 ini sedikit mohon maaf curhat. Ketika dulu masih 2011 masih guru melanjutkan S2 ke UPI dan tidak berangkat dari beasiswa alias biaya mandiri. Tapi hikmahnya karena biaya mandiri jadi dulu bertekad saya harus beres 2 tahun. Harus beres karena kalau tidak beres berarti nanti kan otomatis kosnya bertambah begitu. Dan jangan risau, jangan riskan. Betul kata Pak Dokter tadi bahwa saya dulu tidak memikirkan saya nanti bisa enggak ya, saya bisa nanti enggak ya gitu, karena saya sudah punya 3 putri yang harus sekolah, yang harus dibiayai. Dan kemudian saya bismillah, kalau kita mau studi insya Allah ada jalan, insya Allah ada rezekinya. Dan itu tidak disangka-sangka betul. Ketika saya dulu melanjutkan program studi ke Pasca Sarjana Pendidikan Geografi UPI 2011 dan alhamdulillah lulus 2013. Dulu waktu itu kan harus bolak-balik ke Bandung. Dan dulu itu tidak ada kelas karyawan Pendidikan Geografi, harus kelas reguler. 3 hari di Bandung. Senin, Selasa, Rabu kuliah di Bandung. Dan alhamdulillah kalau dulu selain kos, transport, bolak-balik ke Bandung tiap minggu 3 hari di Bandung, biaya makan, biaya kontrakan, ditambah lagi harus beli buku. Alhamdulillah terbeli dong. Tapi sekarang setelah lulus ternyata uang transport, uang beli buku, uang kontrakan, uang makan itu pada kemana ya? Tidak tahu. Mestinya secara matematika, secara logika bahwa kalau kita tidak udahani mestinya lebihan uangnya, tapi alhamdulillah gitu. Ternyata uang itu terus berkurang. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir masalah biaya, insya Allah ada rezekinya. Kata Pak Dokter, semangat Bapak dan Ibu. Dan saya patut bersyukur, saya patut berbangga sekarang Pak Dokter datang ke sini. Kemudian tadi sudah ada izin, sudah ada restu dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Insya Allah jalan Bapak dan Ibu ketika mau ke S2 atau ke S3 tidak akan ada hambatan. Alhamdulillah itu pemaparan dari beliau yang sangat menginspirasi kita semua. Alhamdulillah kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dengan ketentuan sebagai berikut Bapak dan Ibu, kita bagi sementara waktu dalam 2 termin dulu Pak Farid. Dalam 2 termin terlebih dahulu, kemudian 1 terminnya saya persilakan untuk 3 orang penanya dulu. Kemudian peserta yang ingin bertanya mohon menyebutkan identitas, sekolahnya dari mana. Kemudian pertanyaan mohon disampaikan secara ringkas, jelas, dan padat. Dari Majalengka asli, tugas di SMP 1
Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ketika sudah selesai di prodi administrasi, tentunya ada program sertifikasi. Apakah S2 nanti bisa dimasukkan program sertifikasi ataukah dari S1? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah masuk prodi administrasi, apakah sama dengan manajemen untuk menjadi calon kepala sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum. Harap saya, Ibu lagi dengan siapa gitu ya? Pak, saya baru tahunya sekarang katanya. Saya kan kepala sekolah katanya. Saya sebenarnya mau masuknya ke administrasi pendidikan, bukan ke manajemen. Gitu, Pak, boleh nggak? Ini mau perkuliahan lebih mulai, saya tidak. Boleh, karena itu usulan dari mahasiswa dan minat mahasiswa kan? Ya, akhirnya kita proses gitu. Jadi Bapak, ya nanti saya berani. Pak, jadi kalau Bapak sekarang menjadi guru, ya mau membangun pendidikan di prodi administrasi pendidikan, bukan di manajemen bukan. Kalau di manajemen Bapak punya perusahaan, Pak, saya punya perusahaan apa saja yang kita punya, perusahaan kecap dan sebagainya, pokoknya masuknya manajemen itu lebih tepat, gitu ya, lebih tepat di manajemen. Memang ini prodi manajemen ini banyak banget Pak. Ya, kemudian yang pertama dari kepala bank gitu ya, misalkan Bank BRI, Bank BCB gitu ya, itu BUMN itu bermanajemen banyak yang masuknya dari S2 maupun S3. Tapi kalau Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, Bapak pengawas, orang dinas pendidikan, menurut saya masuknya ke prodi administrasi pendidikan, ya, supaya nyambung dengan pekerjaan kita, ilmunya itu nyambung dan bisa bermanfaat, lebih mudah menerapkan. Nah, coba yang belum sertifikasi dulu, coba yang belum dapat sertifikasi dulu, udah semua? Belum, ya. Sertifikasi dulu itu ada S1, ya. S2 itu pengembangan karir, pengembangan keilmuan. Mengikuti kegiatan mengikuti pendidikan ke S2 dan S3. Nah, saya bagaimana kalau misalkan di sini dibangunkan saya untuk mengikuti S2 dan S3, beliau apakah nanti akan buka kelas jauh di sini atau memang harus kembali mengingat mungkin yang sudah sertifikasi tadi ya, mengingat pertama adalah orang sekolah Pak yang harus dia akan diisi walaupun memang harus pakai buat istilahnya dia sekolah di mana. Dan yang kedua mungkin karena ya tadi harus 24 jam itu sudah kita apakah nanti misalnya ada di jalan dari kalau misalkan masih banyak yang minat untuk masuk ke wilayah juga tentunya akan kita jadi pertanyaannya ini saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujiannya juga masih daring sekarang, ujian tesis, ujian sidangnya masih daring, wisudanya juga masih daring. Yang wisuda terbaik saja yang datang ke UPI. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau wisuda, mau datang ke UPI pakai baju wisuda, foto-foto di sana, ya itu sangat terbuka sekali gitu ya. Nah, memang kita juga punya kelas credit learning. Jadi maksudnya apa? Teman-teman yang orang Bandung yang dekat itu bisa di kelas. Nah yang jauh itu melalui luring. Jadi daring dan luring. Ada, kita sudah punya sistemnya, smart class-nya ya. Nah, Ibu mau yang daring atau yang luring? Iya sekalian jalan-jalan. Bosan luring terus ya, saya bosan daring terus. Nah mangga gitu ya. Mungkin sidangnya kita adakan luring gitu ya. Tapi yang jelas apa ini informasi COVID ini begitu menghebohkan ya. Sekalipun ya kenyataannya Bapak Lusot ya. Sebab yang saya rasakan, yang saya tahu juga yang meninggal COVID itu karena usia dan faktor penyakit sebelumnya. Itu kan ada yang mengatakan politis COVID ini.
Jadi Bapak Ibu, Bu Yuni ya. Jadi Bapak dan Ibu, pembelajarannya kita daring, ya, online begitu, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu biaya transportasi dan akomodasi ya. Kalau dulu itu kan kos di sana kan ya. Iya, betul. Iya, saya Betul. sama di depan. Jalan kami pesantren. Iya. Ya, itu udah peluangnya ya. Tapi kalau Ibu saya mah ingin ke kampus UPI, mangga, itu mah tidak dilarang. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi tidak ada kelas jauh, kelas kerjasama. Oke, Teh Yuni sudah ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kata beliau tidak ada kelas jauh seperti dulu di pendidikan geografi pasca sarjana. Banyak yang minta dong dari Batam, teman-teman minta ke dosen, bisa nggak ada pendidikan geografi di Batam? Karena kebetulan teman-teman saya itu banyak yang diangkatnya di Batam, tapi jawabannya tidak. Karena belum ada sistem. Iya, betul. Jadi tidak ada kelas jauh, kecuali kata beliau juga tadi ada yang namanya ada kelas sekolah kerjasama gitu ya, kelas kerjasama gitu, dan ada blended learning gitu. Dari Bapak dan teman-teman dari Solo, dan alhamdulillah kita termasuk peserta yang dapat buku karena dapat muda, jadi ya bayarnya harus mau dulu. Dalam ya? Ketemu ya? Iya, BPSDM-nya gitu ya. Ada beberapa hal di sini saya kesini sebetulnya dengan modal kalau ada istilah di situ bahwa usia itu 40 tahun ke bawah. Tapi saya dapat melihat dari teman-teman saya dan alumni bahwa untuk program S3 itu bisa 42 tahun maksimal gitu. Dan saya masih alhamdulillah ini adalah hal yang saya dari dulu. Saya angin segar yang kalau saya tangkap ya, karena saya masih 40 tahun gitu. Saya berniat untuk ke S3 gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait dengan angka kredit. Mengikuti ujian seleksi di SMP berapa kemarin itu SMP negeri 2 Majalengka ya. Itu alhamdulillah tetangga saya itu SD-nya barengan saya. Sekarang pada mau ketemu. Nanti belum selesai. Yang alhamdulillah masih ingat pada saya tuh. Yang pertama berkaitan dengan usia ya, usia PDP ya. Memang waktu zaman saya itu 45 gitu. Namanya dulu BPS, beasiswa program pasca sarjana. Nah setelah kan kebijakan itu selalu berubah ya, berubah gitu ya. Waktu istri saya dulu juga masih BPS gitu, alhamdulillah. Istri juga sekarang sedang S3 juga. Dulu S2-nya dapat beasiswa, sekarang alhamdulillah sedang menyusun disertasi. Sama-sama di pendidikan, cuma dia dosen Universitas Pasundan, dosen FKIP di PGSD. Nah, kalau usia sekarang itu malah diturunkan ya, kalau tidak salah 42 ya, 42 tahun S3 ya. Nah itu baru 39 kan? 40 ya masih masuk kan gitu ya. Kalau dulu 45 dulu waktu zaman saya, sekarang mungkin karena banyak yang semangat melanjutkan jadi diturunkan lagi 42. Itu mungkin tahun kemarin dan sekarang ya. Sebelumnya masih 45 masih kayak itu usianya. Satu itu ya, jadi ibu masih punya kesempatan, makanya yang diundang di sini itu rata-rata usianya 40 ke bawah atau 45 ke bawah ya, supaya punya peluang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bedanya tesis dan disertasi. Ya, kalau tesis itu ibu sebenarnya kalau sistematika penulisan proposal, sistematika tesis disertasi itu sama, ya, sama itu sistematika tesis disertasi itu sama itu. Mulai dari latar belakang, bab 1 pendahuluan, latar belakang, babnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan seterusnya ya. Bab 2 misalkan metodologi penelitian landasan teori
bla 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 bla, bab 3-nya, kemudian metode penelitian, bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan seterusnya ya. Itu sistematikanya sama. Yang membedakannya apa? Kalau di S3 lebih mendalam kajian itu. Walaupun dari pendidikan matematika S3-nya ke Advent nggak ada masalah. Kenapa? Sudah banyak terbukti. Yang baru lulus 3 bulan 2 bulan ke belakang itu rata-rata S2-nya bukan dari Advent. Yang kepala yang sekarang jadi direktur SDM di Kemenristek FPT ya, Pak Dr. Sofwan, itu S2-nya bukan dari Advent. S1-nya bukan dari Advent, tapi dia bisa studi tepat waktu. Ya. Kemudian yang wakil rektor di Universitas Al-Maksum, S1 S2-nya bukan Advent, S3-nya Advent, cum laude atau setengah. Kemudian direktur pendidikan Al-Maksumnya sendiri Pak Asep Sujana, 2 tahun setengah selesai, baru lulus nih, 3 semester inilah gitu ya, ada 7 orang. Kemudian Maharawati itu yang lulusan terbaik, S2-nya dari IPB, statistik, S3-nya Advent, selesai 2 tahun Pak jamin dia studinya tepat waktu. Nah kemudian karirnya bagus. Akhirnya para pimpinan bertempuh, nah TOEFL-nya akhirnya nanti kita proses. Yang penting pas kemudian TOEFL sudah memenuhi syarat. Jadi tidak dipersyaratkan di awal. Spesial ya 2 tahun terakhir gitu ya. Itu TOEFL tidak menjadi persyaratan. Karena ini pandemi ya. Iya. Makanya seperti itu. Iya. Pada lulus ya. Alhamdulillah tidak menjadi persyaratan ya. Sudah terjawab semua? Apa itu? Yang angka kredit itu. Oh, angka kredit ya. Angka kredit. Iya, saya pikir ini menjadi salah satu hal yang penting kami dari UPI untuk bisa merubah mindset para pimpinannya di dinas pendidikan maupun di kabupaten kota maupun provinsi maupun di pusat ya, bahwa perjuangan guru untuk melanjutkan S2, S3 dari berbagai prodi, tolong angka kreditnya diperhatikan. Dari dinas pendidikan Kabupaten Majalengka, kami tertarik sekali dengan LPDP Pak. Dan tadi sudah saya cari di internet, ternyata usia 42 tahun. Oh jadi bukan? Oke. Dan PNS sangat terbatas dari Pak. Alhamdulillah. Administrasi pendidikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang masih usia 42 tahun ke bawah maksimal ya, kuliah saja. Ada beasiswa kita manfaatkan. Masalah lulus tidak lulus pokoknya maju saja. Bismillah. Oke. Kasih aplaus. Yang penting semangat ya. Karena saya melihat beberapa kepala sekolah yang sangat bisa pendidikan itu sangat berkorelasi dengan kemajuan di sekolah tersebut. Apalagi gurunya itu saya makanya bagi yang mulia, mari bersama-sama. Pertanyaannya terkait LOA, letter of LOA. Nah, tadi ada pertanyaan di LPJP itu LOA. Tadi Bapak menyampaikan kami siap membuatkan gitu ya. Nah, itu bedanya apa? Fungsinya apa ya? Yang pertama itu. Kemudian kedua, jika kami S2-nya kan saya dari Semarang. Saya teknik informatika Semarang lulus tahun 2011. Ketika mau daftar administrasi pendidikan tadi itu bagaimana? Memang saya juga sudah ngajar Pak sebagai dosen pernah, sebagai guru 10 tahun, dosen 3 tahun, dan sekarang di dinas pendidikan. Pertanyaan kembali terkait LOA apa itu dan bagaimana nanti mendapatkannya. Terus mau sekali lagi Pak, dimotivasi jangan rumit Pak. Tadi saya dengar tidak ada tes TOEFL Pak ya? Persyaratan awal, tidak ada persyaratan awal. Ya. Persyaratan awal tidak ada TOEFL, ini luar biasa.
tahun kemarin kan saya daftar di UT S3 Pak, itu harus ada semua persyaratan itu, dan saya tidak bisa masuk karena akreditasi perguruan tinggi saya C Pak. Saya lulus tahun 2011. Tahun 2015 perguruan tinggi saya Universitas Dian Nusantara itu B, nah itu tetap tidak bisa masuk Pak. Ini juga sama seperti Pak. Aman kondisi lahan. Kenapa? Karena kita belum ujian. Ujian kan nanti. Sementara pendaftaran kan dibatasi ya. Jadi tanggal 1 Juni seluruh persyaratan itu harus masuk ke PDK. Nah, seluruh persyaratan itu termasuk LOA ya, itu harus dipenuhi oleh semua pendaftar. Dan itu wilayah kewenangan pendidikan LPDP Pak. Nah, kami mengeluarkan LOA itu kalau mahasiswa sudah daftar. Jadi mahasiswa yang sudah daftar kemudian mengajukan ke Prodi Adven, mohon untuk diberikan LOA. Nah, tanggal 27 Mei ini kami akan mewawancarai kalau Bapak sudah daftar. Nah, nanti kalau misalkan menurut saya ini Pak Jokowi kalau maju presidennya lolos, maka saya meminta sehingga nanti bisa langsung dimasukkan ke persyaratan. Ya. Kesempatannya saya tidak bertanya. Saya hanya ingin motivasi saja dari 140 orang kurang lebih yang datang di sini. Tadi ya di luar negeri, di Fakultas Olahraga di luar negeri. Alhamdulillah motivasi dari bukan itu yang ingin saya masukkan, promosi bukan untuk saya. Tapi saya hanya ingin mengajak kepada rekan-rekan semuanya yang insya Allah ketika saya bertemu tadi banyak juga yang tanya anak-anak saya. Tadi ketemu di luar, anak saya sekarang sudah jadi guru ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sepulang dari sini tidak terlalu lama berpikir, sebab untuk ke depan kalau angkatan kami dulu saya dari SGO keluar tanpa sarjana itu sudah aman. Tapi kemudian ada syarat pemerintah yang naik harus S1. Akhirnya ambil SGO, SPG asal kuliah, asal akal mawar. Nah jangan seperti itu, sebab kemungkinan itu dapat standar pemerintah juga tidak S1 lagi, S2 standarnya. Kalau kita dibuat jangan sampai kita pakai semuanya nanti. Jadi mumpung masih ada waktu, mumpung masih muda, kalau anaknya masih kecil, mumpung anak kecil, ingatkan. Kalau yang sibuk dengan pekerjaannya, mudah-mudahan terus sibuk segera. Saya hanya ingin mengajak memotivasi sebab yang saya rasakan juga begitu. Akhirnya di sekolah itu bawa pemikiran sekolah, terus udah kerja pemikiran kalau itu udah jangan pemikiran ngomong itu dengan untuk orang yang kayaknya dan terus semua kali itu orang yang mulia gitu ya. Jadi saya ingin mengajak semuanya, maka ingat saya bukan sebagai kakek saja dulu ngomong paling saya tahu sebelum saya kata kakek saya di luhur itu urusan Tuhan, pokoknya si luhur ya. Dan yang kedua kasih aplaus dulu buat Pak. Alhamdulillah alamin sampailah kita di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup, mohon izinkan untuk menyimpulkan bahwa mengapa harus memilih program administrasi pendidikan, bahwa tadi sudah dijelaskan di administrasi pendidikan merupakan ilmu sains dan ilmu terapan ya, dan S2 dan S3-nya latar belakangnya beragam. Kemudian nanti jangan ragu untuk melanjutkan program studi ya, jadi insya Allah ada rezekinya rekan-rekan semua. Dan mohon izin nanti kan nomor HP-nya sudah tertulis ya rekan-rekan, dan yang belum mengisi absen mohon dengan sangat mengisi absen. Kemudian nanti mohon izin nomor HP-nya dimasukkan ke grup, tidak apa-apa ya, alhamdulillah, supaya nanti rekan-rekan bisa mencari informasi, menggali informasi kepada beliau ya.
Saya lanjutkan bahwa yang tadi S2 merupakan 42 SKS cukup hanya 2 hari, jadi insya Allah tidak akan mengganggu tugas rekan-rekan semua di sekolah. Kemudian kalau S3 52 SKS. Selanjutnya lama studinya tadi S2 1,5 sampai 3 tahun, kemudian S3 2,5 sampai 5 tahun. Nah, kemudian tadi yang menariknya biaya untuk pendaftaran ke S2 hanya 750 ya, hanya 750 pendaftaran. Kemudian biaya untuk pendaftaran ke S3 850.000. Betapa murah, insya Allah berpeluang rekan-rekan semua. Kemudian izinkan saya mengutip ulasan dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia, insya Allah. Kemudian menurut Mahatma Gandhi ini, hiduplah seolah engkau mati besok, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Ini mirip dengan apa ya, long life education, mirip dengan yang hadis Rasulullah bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian menurut Rasulullah SAW bahwa jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, mungkin nanti suatu saat akan luring juga ya. Nah, jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju ke surga. Rekan-rekan semua mau masuk surga kan? Mau, insya Allah, saya juga mau. Nah, insya Allah dengan pendidikan kita pergi ke tempat kuliah kita, insya Allah seolah-olah kita menuju ke surga, rekan-rekan. Nah, ini menurut Insinyur Soekarno ini, bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit, kemudian bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa. Bahwa kita harus punya cita-cita setinggi langit. Kemudian bermimpi juga harus setinggi langit. Insya Allah nanti jatuhnya kita di antara bintang. Saya Novianti, pengawas SNP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih kepada Pak Dr. Haji Diding Nurdin MPD, Kaprodi Magister dan Doktor Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana UPI yang telah memberikan pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan silahkan rekan-rekan untuk nanti sholat zuhur mulai kita berdoa, nanti malam kita istiqoroh ya rekan-rekan. Insya Allah minta jalan yang terbaik.